7 hari tantangan membuang barang tak berguna, tips rumah bersih rapi. Sebelum lanjut lagi, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, share, dan like ya. Bunda boleh juga klik tombol thanks atau terima kasih di kanan bawah. Oh iya, kalau Bunda punya usul atau ide tema video berikutnya, langsung aja komen di bawah. Ya, makasih. Dan kita lanjut sekarang. Halo Bunda semua. Jujur ya Bunda, aku tuh pernah ada di fase capek sendiri, tapi bingung. Capek kenapa? Di rumah aja, tapi rasanya kepala penuh. Hati gampang kesal. Lihat apa-apa, jadi salah. Padahal suami baik, anak sehat, tapi kok emosi naik turun kayak sinyal. Sampai suatu hari aku sadar, masalahnya bukan di orang-orangnya, masalahnya ada di rumahku sendiri. Rumah penuh barang, barang lama, barang rusak, barang yang katanya sayang, tapi sebenarnya cuma numpuk. Dari situlah aku mulai mikir, kok rumah yang katanya tempat istirahat malah bikin makin lelah, capek lihat, capek beresin, capek tapi nggak pernah kelihatan rapi. Dari situlah aku mulai tantangan ini. 7 hari tantangan membuang barang tak berguna. Bukan demi estetik, bukan demi konten, tapi demi waras. Hari pertama aku benar-benar mulai dari dapur, tempat yang katanya jantung rumah tapi sering jadi sumber emosi tanpa sadar. Aku buka satu persatu laci, dan rasanya kayak buka rahasia masa lalu. Sendok ada belasan, padahal yang dipakai itu lagi, sisanya cuma jadi penonton setia di laci. Aku nemu plastik bekas saus, botol bekas sirup lebaran, dan wadah yang tutupnya entah kemana, yang selalu bilang nanti juga kepakai, tapi nyatanya cuma bikin susah nutup laci. Aku sempat ketawa sendiri waktu nemu alat masak yang dulu dibeli karena diskon, tapi belum pernah dipakai sama sekali. Rasanya kayak nemu bukti dosa belanja impulsif. Akhirnya aku buang dengan sedikit drama, sambil bilang dalam hati, terima kasih sudah pernah bikin aku senang, 5 menit di kasir. Hari kedua aku pindah ke lemari pakaian. Dan ini bagian yang paling bikin dada sesak. Aku pegang satu baju sambil mikir kapan terakhir dipakai, dan jawabannya bikin aku diem. Ada baju bagus, masih ada labelnya, tapi tiap dibuka cuma bikin aku merasa bersalah sama badan sendiri. Aku sadar, lemari penuh bukan bikin bahagia, tapi bikin aku merasa kurang terus. Aku nemu baju yang katanya nanti dipakai kalau kondangan. Padahal kondangannya sudah lewat bertahun-tahun lalu. Ada juga baju rumah yang udah melar tapi masih disimpan karena sayang. Padahal tiap dipakai bikin mood turun. Akhirnya aku belajar satu hal, sayang sama diri sendiri itu lebih penting daripada sayang sama baju lama. Hari ketiga aku masuk ke ruang tamu, ruang yang paling sering dilihat orang tapi jarang didengar keluhannya. Aku lihat pajangan yang cantik tapi penuh debu, dan tiap bersihinnya bikin pegal dan kesel. Aku sadar selama ini pengen rumah terlihat cantik, tapi lupa nanya, apakah rumah ini bikin nyaman? Aku simpan beberapa yang benar-benar punya makna, sisanya aku lepaskan dengan lega. Aku juga nemu tumpukan kertas, nota, dan brosur yang entah kenapa selalu bilang jangan dibuang. Padahal tiap lihat malah bikin meja penuh dan pikiran sesak. Setelah dibersihkan, ruang tamu jadi terasa lebih luas, dan tamu datang tanpa aku panik cari lap. Hari keempat, aku masuk ke kamar tidur. Dan disinilah emosi mulai naik turun. Aku nemu barang-barang yang nyimpen kenangan sedih, surat lama, hadiah yang sudah kehilangan rasa. Aku pegang lama, nangis sebentar, lalu sadar kalau aku berhak tidur tanpa ditemani masa lalu yang berat. Malam itu kasur terasa lebih luas, walau ukurannya sama. Aku juga beresin meja samping tempat tidur. Buang barang yang gak ada hubungannya sama istirahat. Aku belajar kalau kamar tidur harusnya jadi tempat pulang, bukan tempat mikir. Dan anehnya, malam itu aku tidur lebih cepat dan lebih nyenyak. Hari kelima giliran mainan anak, dan ini
Ujian kesabaran tingkat tinggi. Aku ajak anak ngobrol, pilih mana yang masih dimainkan dan mana yang sudah lupa. Ternyata anak lebih mudah ikhlas daripada yang aku bayangkan. Yang berat justru aku, karena merasa bersalah membuang barang yang dulu dibeli dengan niat baik. Aku perhatiin setelah mainan berkurang, anak malah lebih fokus main. Gak bingung, gak berantakan, dan lebih sering ngajak ngobrol. Rumah jadi lebih rapi, dan aku gak perlu teriak tiap sore. Hari ke-6, aku masuk ke kamar mandi dan gudang, tempat berkumpulnya janji palsu, produk hampir habis tapi disimpan, alat rusak yang katanya nanti dibenerin. Aku ketawa pahit waktu nemu alat pel yang gagangnya patah tapi masih disandar rapi. Akhirnya aku buang semuanya. Dan rasanya kayak buang beban yang lama dipikul. Kamar mandi jadi lebih gampang dibersihin, nggak perlu mindahin banyak barang. Gudang jadi lebih lega. Dan aku nggak takut lagi buka pintunya. Ternyata ruang kosong itu menenangkan. Hari ke-7 aku nggak buang apa-apa. Aku cuma duduk, lihat sekeliling rumah, dan ngerasain bedanya. Rumah terasa lebih terang, padahal lampunya sama. Napas terasa lebih panjang, padahal aku cuma duduk. Aku sadar selama ini capek, bukan karena hidup berat, tapi karena rumah penuh dengan hal yang sudah nggak sejalan. Setelah 7 hari ini, aku jadi lebih sabar, lebih jarang marah, dan lebih sayang sama diri sendiri. Dan yang paling lucu, aku jadi lebih jarang pengen belanja, karena rumah sudah cukup. Dan hatiku juga. Kadang kita mikir capek itu karena umur nambah, karena anak makin aktif, karena kerjaan gak ada habisnya. Padahal bisa jadi capek itu karena rumah kita kebanyakan kenangan yang gak selesai diberesin. Kebanyakan barang yang bikin mata capek sebelum badan capek. Lucunya kita rajin bersihin perasaan orang lain, tapi lupa beresin sudut rumah sendiri. Kita simpan barang rusak sambil berharap hidup ikut rapi sendiri. Ya jelas gak kejadian. Namanya juga hidup, bukan magic. Rumah tuh sebenarnya jujur banget. Dia nunjukin kondisi kepala dan hati kita tanpa banyak drama. Makin penuh rumahnya, makin ribut isinya, makin susah cari barang, makin susah juga cari tenang. Dan ironisnya kita sering bilang nggak punya waktu beberes. Padahal waktu buat geser barang dari satu sudut ke sudut lain selalu ada. Cuma ya itu, kelihatan sibuk tapi nggak selesai. Mirip perasaan yang dipendam sambil bilang enggak apa-apa. Jadi kalau hari ini Bunda ngerasa pengen hidup lebih ringan, nggak usah langsung mikir healing jauh-jauh, atau beli barang baru yang katanya self-reward, coba buang satu barang yang sudah nggak punya fungsi. Satu saja dulu. Siapa tahu bukan cuma rumah yang lega, tapi hati ikut ketawa kecil sambil bilang, oh ternyata segini aja cukup. Dan kalau rumah sudah mulai tenang, Bunda juga boleh ikut tenang, tanpa izin siapa-siapa. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Salam semangat, Bunda semua.